Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spermi Gridler chapter 761. Sebelumnya Shin diperlihatkan bahwasanya Lusu tengah berada di tempat siswa engine dan juga Nieteng. Tak lama setelah itu siswa engine kemudian masak bakso yang akan disuguhkan kepada Lusu. Setelah memasak cukup banyak, siswa engine kemudian menawarkan kepada Lusu, "Hai Lusu, kemari, apakah kau mau bakso ini?" Ucap dari siswa engine berkata kepada Lusu. Ia kemudian berkata kembali kepada Lusu jika dia tidak bisa menghabiskan, atau jika makanan ini habis dengan sempurna maka siswa engine akan memasakkannya lagi untuk Lusu. Lusu, kau mau ini? Kalau kau mau, jika nanti habis kau akan mendapatkannya lagi dan aku akan memasakkannya lebih banyak kepadamu. Lantas siswa engine pun kemudian memanggil Lusu. Lusu kemudian merasa senang karena kali ini jamuannya cukup enak, yakni bakso dan mie ayam. Siswa engine kemudian berucap, "Ini, apakah kau mau?" Ucap dari siswa engine kepada Lusu. Lusu sekarang menjadi seorang pahlawan karena dia telah menumbuhkan kembali pohon walnut milik siswa engine dan juga Nieteng yang sebelumnya telah ambruk. Lusu, makan cukup banyak, nanti aku akan memasakkan lagi untukmu. Nieteng tidak mengatakan sepatah kata pun karena ia tahu Lusu adalah seorang pahlawan pohon milik siswa engine. Tak lama setelah itu Nieteng juga ikut makan dan mengambil makanan untuk dirinya. Tapi sebelum itu, di sini Nieteng khawatir dengan rencana Lusu yang berikutnya. Setelah keluar dari renuntuan Beimang, dan saat ini Lusu pun tidak memberikan kabar terkait rencananya ketika reruntuhan itu telah akan muncul kembali. Nieteng kemudian berkata kepada Lusu, "Hai Lusu, fluktuasi kali ini akan tinggi di Gunung Longmeng. Bagaimana rencanamu setelah ini?" Ucap dari Nieteng kepada Lusu. Lusu sambil makan bakso, ia kemudian berpikir kembali apa yang dikatakan oleh Nieteng. Mungkin saja benar, dan kali ini fluktuasi energi ke Luniverse akan terbuka kembali, dan Lusu harus memikirkan apa yang akan ia lakukan setelah ini. Hai, mungkin ini fluktuasinya akan segera dibuka. Hai Lusu, apakah kamu punya rencana setelah ini? Ucap dari Nieteng berkata kepada Lusu. Lusu kemudian memikirkan sesuatu bahwasanya dia harus membuat rencana untuk mengalahkan Duan Muquanxi di Luniverse. Sambil memikirkan sesuatu, Lusu kemudian makan bakso itu dengan lahap. Enak sekali. Oh ya Nieteng, saya sebenarnya membutuhkan sesuatu, tapi saya akan berucap kepada Zhang Weiyu atau Paman Zhang terkait dengan hal ini, karena dia yang lebih tahu dan memimpin tentara Wu Wei. Ucap Lusu sambil makan. Tapi setelah ini kayaknya saya mau bertarung melawan Duan Muquanxi dan menghajarnya, setelah itu pergi ke ibu kota royal. Ucap Lusu berkata kepada Nieteng bahwa rencananya kali ini ia akan menemui Paman Zhang dan akan membuat rencana yang cukup besar, yakni melawan Duan Muquanxi. Mendengar perkataan Lusu, Nieteng pun juga berpikir bahwasanya mungkin ini adalah rencana yang cukup berat. Ia kemudian menawarkan sesuatu kepada Lusu. "Oh ya, oke, jika kamu membutuhkanku, aku akan membantumu Lusu," ucap Nieteng berkata kepada Lusu. Ia berjanji akan membantu melawan Duan Muquanxi meskipun tanpa jaringan surgawi. Ya, kita tahu bahwasanya Nieteng adalah penguasa dari Dragnet atau jaringan surgawi bersama dengan siswa engine dan Lusu sebagai Raja Surgawi ke-9. Saya sebenarnya sudah bicara kepada siswa engine dan akan membantumu kapanpun yang kau mau, ucap dari Nieteng kepada Lusu. Tapi ia kemudian berkata bahwasanya dia membantu tanpa jaringan surgawi. Itu artinya hanya mereka berdua yang akan membantu hal tersebut. Lusu kemudian kaget dan bingung kenapa dia juga menawarkan sesuatu kepada Lusu, bahkan tanpa imbalan seperti layaknya Lusu
dimintai bantuan oleh orang lain. Lusu kemudian menatap Niating sambil berpikir, "Ais, ia mau membantuku, apakah ini benar? Apakah dia ngomong itu jujur?" ucap Lusu dalam hatinya. Lusu kemudian berpikir apakah dia akan menghajar juga Duan Mukuansi bersama dengan Lusu. Tapi ia yakin tawaran ini adalah tawaran yang sempurna dan jaringan surgawi meskipun tidak membantu secara penuh, tapi nampaknya kedua orang Grandmaster itu akan membantu Lusu untuk melawan semua orang yang ada di Luniverse. Bantuan itu pun kemudian diterima oleh Lusu, tapi nampaknya si Suenjin kemudian tertawa terbahak-bahak sambil makan bakso dan minum Coca-Cola. "Oh iya, maaf Lusu, sebelumnya saya akan bertanya kepadamu. Apakah kali ini aku ngomong bersama dengan Lusu atau engkau sebagai Raja Dewa?" ucap si Suenjin kepada Lusu yang membuat Lusu kemudian tersontak. Kenapa si Suenjin memikirkan hal tersebut? Pikir Lusu. Setelah menanyakan itu kepada Lusu, nampaknya Lusu kemudian tertawa terbahak-bahak. "Oh ya, Ais, aku ini tetap Lusu. Kenapa kau terlalu banyak belajar?" ucap Lusu kepada si Suenjin sambil makan bakso. Lusu juga menjelaskan bahwasanya dia adalah Lusu. Ia tetap Lusu dimanapun ia berada dan tidak akan pernah berganti dengan siapapun, apalagi Raja Dewa. Ucap Lusu sambil tertawa. Lusu kemudian tidak akan kembali ke memori waktu itu ketika memori di dalam pikirannya menghajar dan membantai semua orang. Setelah mendengarkan perkataan Lusu bahwasanya ia tetap Raja Surgawi ke-9, nampaknya Niating dan juga si Suenjin pun bingung. Apakah dia benar-benar Lusu? Ya, mungkin saja seperti itu. Lantas mereka berdua kemudian berubah pikiran yang mengetahui bahwasanya Lusu tetaplah Lusu dan memiliki jalan kultivasi dan kekuatannya sendiri. Ya, Lusu is still the man. I know what a relief, ucap dari si Suenjin kepada pikiran mereka berdua. Nampaknya mereka berdua mengetahui bahwasanya Lusu tidak akan terpengaruh dengan masa lalunya, meski masa lalunya itu berbeda sebagai Raja Dewa. Tak lama setelah itu Niating kemudian mengangkat gelasnya dan meminum segelas Coca-Cola yang mau bisa beli di toko sebelah. Oke, kita lanjut. Setelah mengangkat minumannya di sini Niating kemudian berkata bahwasanya dia akan membantu meskipun tidak ada jaringan surgawi di sana. Meskipun begitu, Lusu tetap harus hati-hati jika harus melawan Duan Mukuansi. Di sini Niating juga mengingatkan bahwasanya Lusu tetaplah Raja Surgawi ke-9 dan memiliki tanggung jawab di dalam Dragnet atau jaringan surgawi. Maka dari itu Niating kemudian berpesan ketika semuanya sudah usai, maka Lusu boleh kembali untuk ke rumah dan memenuhi tanggung jawabnya sebagai Raja Surgawi ke-9. Lusu kemudian memikirkan itu adalah sebuah tanggung jawab di dalam dunia yang ia pijaki kali ini. Lusu kemudian memejamkan mata sambil memikirkan bahwasanya masa lalunya itu cukup kelam. Di masa lalunya di sini Lusu tengah membantai banyak orang dan nampaknya orang-orang yang tengah ada di tempat itu tetap mengajak Lusu untuk membuat kejahatan. Lusu menghancurkan segalanya, bahkan orang-orang yang ada di Luniverse kali itu telah dibantai oleh Lusu dengan bantaian yang cukup keras. Lusu kemudian berpikir bahwasanya mungkin ini adalah jalan satu-satunya, yakni meneruskan perjuangannya untuk membantai semua orang. Dan juga fluktuasi energi di Gunung Lengmeng saat ini tengah ada. Ia kemudian bisa untuk segera ke sana.
Tapi Lusu tidak akan mungkin kembali ke dunia itu, di mana dunia itu adalah dunia pembantaian pada masa lalu, dan Lusu akan kembali dan meluruskan jalannya di tempat ini, yakni di dunia yang nyata. Dan nampaknya setelah itu Lusu kemudian memikirkan bahwasanya ia akan merencanakan sesuatu untuk menghadapi Duan Muhuanzi. Tapi sebelumnya ia akan menuju ke tempat Paman Zhang dan ingin mengetahui rencana baik untuk mereka bersama untuk menuju ke Gunung Longmeng dan mengetahui fluktuasi yang besar itu bersama-sama. Tak lama setelah itu Lusu kemudian memakan baksonya bersama si Suanjin dan juga Nieting. Setelah habis cukup banyak, Lusu kemudian kekenyangan. Ia kemudian beranjak dari tempat itu dan berpamitan kepada Nieting juga si Suanjin untuk menemui Paman Zhang. Oke, thanks for buy lunch. Terima kasih atas makanan yang diberikan kepadaku. Mungkin aku akan bertemu kalian kembali, ucap dari Lusu kemudian keluar dari kediaman si Suanjin dan juga Nieting. Di halaman rumah si Suanjin, Lusu mengetahui bahwasanya di sana tengah ada buku dan juga kanvas. Mungkin itu adalah tempat di mana si Suanjin menuliskan Pohol Watnut sebelumnya agar tidak dirusak oleh Lusu atau orang lain. Lusu mengetahui di sana tengah ada sekertas papan dan juga seberkas sesuatu, hingga Lusu kemudian ingin memikirkan apa yang ada di dalam pikirannya. Lusu merencanakan sesuatu, ia akan menuliskan sesuatu di dalam sana seperti dia menuliskan buku-buku di dalam Luniverse. Itu di chapter yang sebelumnya. Nampaknya si Suanjin menyadari ada sesuatu di luar. Mungkin itu ada orang yang telah menuliskan sesuatu di atas papan. Si Suanjin sambil makan bakso, ia kemudian meneguk segelas Coca-Cola dan beranjak pergi meninggalkan tempat itu karena ingin mengetahui apa yang dilakukan orang luar di sana. Setelah mengetahui Lusu tengah berada di sana dan kemudian pergi meninggalkan tempat itu lewat terowongan luar angkasa, kini si Suanjin mengetahui bahwasanya tengah ada tulisan di atas papan tersebut. "Hai, suara apa itu tadi? Apakah itu suara Lusu?" ucap dari si Suanjin kepada Nieting. "Hei, apa yang dikatakan Lusu atau apa yang dilakukan oleh Lusu di atas papan itu?" ucap dari si Suanjin kemudian berkata kepada Nieting. Ia mengetahui di atas sana tengah tertuliskan sesuatu, yakni Ais. Ia akan menuju ke tempat di mana ia akan jalan. Sontak si Suanjin dan juga Nieting kaget kenapa tulisannya jelek seperti ini. Nieting menyadari bahwasanya tulisan yang ada di tempat itu tengah tidak bagus atau tulisan itu jelek. Nieting kemudian berkata, "Tulisan siapa jelek seperti ini?" ucapnya berkata kepada si Suanjin. "Be the master of your own destiny. Aku memiliki jalan pulangku sendiri." Oke, seperti itu kira-kira yang disampaikan oleh Lusu. Lusu menyadari bahwasanya ia akan menuju ke tempat Duan Muhuanzi dan akan menghajarnya. Kemudian ia akan kembali ke dunia nyata untuk meneruskan tugasnya sebagai Raja Surgawi ke-9. Nampaknya Nieting dan juga si Suanjin tertawa terbahak-bahak melihat tulisan yang ada di papan itu. Wah, tulisannya sangat jelek. Apakah ini tulisan Lusu? Ucap dari Nieting. Lantas Nieting kemudian juga berucap, bagaimana mungkin seorang Raja Dewa itu menuliskan sesuatu? Jika mungkin orang-orang di Luniverse itu tahu bahwa Raja Dewa telah menuliskan hal yang buruk seperti ini, maka mereka akan sesegera mungkin untuk mengarsipkannya, ucap Nieting yang saat ini tengah melihat tulisan Lusu yang berantakan. Si Suanjin yang mengetahui itu pun juga tertawa terbahak-bahak, mungkin tulisannya lebih bagus daripada tulisan Lusu. Tak lama setelah itu tiba-tiba ada sambaran energi dari
kehampaan. Niating dan juga siswa Jin pun kaget kenapa ada fluktuasi energi yang sangat besar. Tiba-tiba di sini meja milik siswa Jin kemudian terbakar dan meledak. Layaknya petir yang menyambar. Wow. Anjay, kenapa ini? Kenapa bisa seperti ini? Siswa Jin kaget karena ada fluktuasi energi yang tiba-tiba menyerang dirinya, lebih tepatnya perabotan rumahnya. Niating yang menyadari bahwasanya kekuatan Lusu itu cukup luar biasa. Ia menyadari bahwasanya mungkin dia akan berteman dengan Lusu untuk mengetahui kekuatan yang sesungguhnya. Oke, jika seperti itu, ternyata Lusu itu sangat kuat. Bagaimana mungkin dengan aura keberadaan energinya mampu untuk menghancurkan sesuatu padahal dia telah berada di luar angkasa. Hahaha, mungkin saja aku akan bertemu dengan Lusu suatu saat dan akan mencobanya, ucap Niating berkata kepada siswa Jin. Siswa Jin yang kaget karena perilaku Lusu tersebut, ia kemudian memikirkan sesuatu, kenapa di sini Niating kemudian bisa berteman dengan Lusu. Siswa Jin menyadari bahwasanya kali ini Niating tengah menyadari bahwasanya persahabatan mereka harus semakin kuat. Tapi kenapa perabotan rumah milik siswa Jin yang menjadi sasaran amukan massa oleh kekuatan besar Lusu itu? Siswa Jin pun marah besar karena perabotannya menjadi bahan cemoohan dan hancur seperti itu. Nilai emosi negatif pun muncul dari Cheng. Berarti dari siswa Jin. Siswa Jin pun menangis dan Lusu kemudian pergi meninggalkan tempat itu untuk beranjak ke barak Longmeng. Tak lama setelah itu Lusu kemudian berada di tempat di mana tentara Wei, Paman Zhang dan juga orang-orang yang lain tengah belajar kultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Lusu tengah berada di barak tersebut dan dia ingin segera bertemu dengan Paman Zhang. Setelah sampai di gerbang, Lusu kemudian masuk ke dalam rumah atau tempat barak tersebut. Ia kemudian berpikir, apakah Paman Zhang telah memikirkan rencana untuk bertemu dirinya atau bertemu Duan Moquanzi. Ini kali pertama dia akan bertemu dengan Paman Zhang setelah sekian lama ia tidak bertemu dengan tentara Wei. Lusu kemudian memikirkan hal itu. Ia kemudian akan mengetuk pintu dan menemui Paman Zhang. Meskipun di masa lalu Lusu nampaknya tidak pernah serius untuk menanggapi firasat dari Paman Zhang bahwa dia ada sebagai Raja Dewa, dan bahkan Paman Zhang itu menunggu cukup lama. Meskipun Paman Zhang terus mencoba mengingatkan Lusu, tapi nampaknya Lusu itu kemudian selalu bertingkah konyol dan menganggap bahwasanya itu tidaklah benar agar Paman Zhang tidak terlalu memikirkannya. Sampai-sampai Paman Zhang pun harus frustasi dan menunggu lama untuk Lusu menyampaikan bahwasanya dia adalah Raja Surgawi ke-9 atau lebih tepatnya adalah Raja Dewa Tua. Nampaknya di sini Lusu memikirkan bahwasanya Paman Zhang itu tengah menunggunya 18 tahun, tapi di sini ia tidak pernah berkata bahwasanya dia adalah Raja Dewa Tua. Ya, mungkin saja ini tidak akan berhasil, tapi nampaknya mungkin ia sudah tahu daripada yang telah dipikirkan oleh Lusu, dan kali ini ia akan bertemu dengan Paman Zhang dan langsung bertanya terkait rencana apa yang akan ia lakukan setelah ini. Lusu kemudian mengetuk pintu dari barak tersebut dan menginginkan Paman Zhang telah merencanakan sesuatu. Aku mungkin tidak akan khawatir kepada orang-orang karena mungkin saja mereka sudah tahu hal itu. Lusu kemudian memikirkan sesuatu bahwasanya ia akan segera pergi bersama tentara Wei untuk menghancurkan segalanya.
Lusu masih khawatir ketika hal ini akan diterima oleh tentara Wei dan Paman Zhang. Tapi Lusu juga memikirkan ketika dia sudah mengetahui bahwasanya dia adalah Raja Dewa Tua dan menyampaikannya kepada tentara Wei. Bahkan Puppet Master, apa yang akan mereka berdua lakukan, pikir Lusu. Lusu kemudian mengetuk pintu. Tak lama setelah itu pintu kemudian terbuka. Lusu mengetahui di sana tengah ada Paman Zhang yang telah menunggu Lusu. Lusu pun kaget mengetahui Paman Zhang sudah berada di depan pintu. Paman Zhang kemudian membuka pintu itu secara lebar dan ia mengetahui bahwasanya Raja Dewa telah datang. Wah, sois, my lord, Raja Dewa, kau telah datang ke sini. Apakah kau ingin menjengukku atau kau tahu bahwasanya kali ini kau memiliki sesuatu? Apa yang bisa saya bantu Raja Dewa? Ucap Paman Zhang yang kali ini tengah berbinar-binar karena ia mengetahui Raja Dewanya telah datang ke tempat ini. Mungkin ini adalah kali pertama mereka bertemu kembali setelah sekian abad tidak bertemu. Mengetahui hal itu, nampaknya Lusu sedikit gugup dengan Paman Zhang. Ia kemudian bercerita kepada Paman Zhang. Oke, aku sudah mengetahuinya. Saya membutuhkan sesuatu, tapi ayo kita masuk saja. Sambil batuk-batuk, Lusu kemudian mengatakan bahwasanya ia akan berbicara di dalam saja, tidak di luar. Oke, ucap Paman Zhang yang kali ini mengantarkan Lusu ke dalam barak milik mereka dan tentara Wei dan akan membicarakan rencana setelah hal ini. Setelah masuk ke dalam rumah, di dalam barak tersebut, lantas Lusu kemudian berkata kepada Zhang Weiyu. Hei Paman Zhang, saya baru saja dikasih tahu oleh Niating bahwasanya setelah ini di dekat gunung Longmeng fluktuasi telah akan tinggi dan mungkin lorong luar angkasa akan terbuka. Bagaimana menurutmu? Ucap dari Lusu berkata kepada Paman Zhang. Tak lama setelah itu Lusu kemudian berkata kembali. Ia mengatakan bahwasanya semua orang dari tentara Wei bahkan Paman Zhang harus berkemas setelah ini dan ia akan menuju ke fluktuasi tersebut sesegera mungkin. Rencananya akan menghajar Duanmu Kuansi. Dan kali ini ia hari terakhir untuk belajar bersama atau latihan bersama. Tentu hari ini tidak boleh untuk dilewatkan, ucap Lusu kepada Paman Zhang. Paman Zhang yang mengetahui perkataan Lusu sesegera mungkin ia kemudian berkata bahwasanya ia akan segera akan melaksanakan tugas itu. Oke, saya mengerti, ucap dari Paman Zhang yang kali ini di depannya itu tengah ada Lusu. Tapi Paman Zhang juga memikirkan sesuatu bahwasanya di depannya itu adalah Raja Dewa. Lusu kemudian berbalik arah dan berucap kembali. Hei, jangan gugup jika kalian melawan Duanmu Kuansi. Mereka cukup dan kita akan menghajar mereka, ucap Lusu kepada Paman Zhang. Paman Zhang yang menyadari hal tersebut ia kemudian berpikir bahwasanya di depannya itu tengah ada Raja Dewa Tua, tapi bukan dia. Mungkin ada sosok yang akan membantu dirinya. Saya melihat perkataan itu ada yang dominan dalam karakter ini. Karakter pertama adalah Raja Dewa Tua. Karakter kedua adalah pemilik pavilion pedang. Yang ketiga adalah Lusu. Apakah mungkin? Ucap dari Paman Zhang yang ada di pikirannya. Setelah sekian lama Lusu tidak pernah berkata seperti itu, tapi di sini nampaknya Paman Zhang mengetahui bahwasanya dia benar-benar Raja Dewa. Tentu dia tidak akan khawatir jika harus melawan Duanmu Kuansi, sang Raja Dewa. Tapi di sini kelihatannya aneh, karakter itu berada tepat di atas pikirannya, yakni 3 orang. Tak lama setelah itu di sini Paman Zhang kemudian memikirkan lagi apakah itu betul. Nampaknya ia memikirkan bahwasanya Raja Dewa dan Lusu itu karakter yang sangat luar biasa dan
dua hal itu atau dua orang itu cukup mudah untuk melawan Duan Muhuansi. Paman Zhang terus memikirkan hal itu, meskipun ia ragu kepada Lu Su apakah dia Raja Dewa atau bukan. Tapi Paman Zhang telah menunggunya cukup lama untuk agenda ini. Mengetahui bahwasanya kali ini Paman Zhang telah memikirkan sesuatu terhadap dirinya, Lu Su kemudian melirik kepada Paman Zhang. Kenapa Paman Zhang kemudian memikirkan hal itu? Mungkin dia melihat pribadiku, ucap Lu Su yang kali ini pun bingung menatapi Paman Zhang yang memikirkan sesuatu tentang dirinya. Tak lama setelah itu kemudian Lu Su merilis kekuatannya. Energi kemudian terkumpul di dalam peta bintang milik Lu Su dan kali ini dikeluarkan di tangannya. Well, never mind, that's why I am here today. I can't keep them in the dark any longer. Saya tidak akan membiarkan mereka semua untuk di sini tanpa penjagaan yang cukup lama. Maka dari itu aku akan serius, ucap Lu Su yang kali ini merilis kekuatan bintang miliknya. Lu Su kemudian mengangkat tangan dan mengetahui fluktuasi energi di dalam tubuh Lu Su itu melonjak tinggi. Membuat Zhang Beiyu pun kaget kenapa Raja Dewa mengangkat tangannya. Tiba-tiba peta bintang milik Lu Su kemudian meledak-ledak dan memancarkan energi yang cukup besar. Bahkan Lu Su mengetahui bahwasanya pedangnya kali ini telah ia rilis. Lu Su kemudian mengeluarkan pedang Sword Heart biru miliknya. Membuat Paman Zhang pun kaget bagaimana mungkin Raja Dewa mengeluarkan pedang Sword Heart miliknya di tempat ini. Tapi ternyata Paman Zhang juga tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh Raja Dewa Lu Su. Tak lama setelah Lu Su mengeluarkan pedang dagger miliknya, Lu Su kemudian menatap tajam ke arah Paman Zhang. Ia mengatakan kepada Paman Zhang, apakah kamu melihat hal ini? Ucap Lu Su sambil menunjukkan pedang dagger miliknya. Energi kekuatan pedang itu cukup luar biasa, bahkan Paman Zhang pun cukup kaget. Tapi Paman Zhang juga bingung apa yang dikeluarkan oleh Raja Dewanya. Lantas di sini Paman Zhang juga memikirkan sesuatu, apakah dia pernah melihat itu di masa lalunya. Tapi nampaknya ia setelah berpikir sampai 5 jam tidak menemukan apapun, bahkan pikirannya konslet. Lu Su menyadari bahwasanya Paman Zhang tidak mampu untuk memikirkan hal itu. Apakah mungkin Raja Dewa tidak pernah memperlihatkan kekuatan dagger miliknya pada waktu itu? Ya mungkin equipment ini tidak pernah dikeluarkan oleh Raja Dewa, makanya Paman Zhang tidak pernah melihat hal itu. Tak lama setelah itu Paman Zhang melihat lagi ke arah Lu Su atau Raja Dewa yang menyadari bahwasanya kekuatan itu cukup besar. Dan di sini Paman Zhang pun bingung, tapi dia cukup lega karena mengetahui Raja Dewa telah ada di tempat ini. Tapi nampaknya Lu Su juga kaget dengan tindakan Raja Dewa atau tindakan Paman Zhang terkait dirinya yang Raja Dewa. Apa? Kau tidak tahu? Ucapnya, dan kali ini cerita pun berakhir. Akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter selanjutnya. Thank you.